Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Elfitra Salam, mahasiswa Fisioterapi UI 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai motor pathway, motor control, dan motor learning. Selamat menyaksikan. Motor pathway. Secara umum, sistem persarafan manusia dimulai ketika rangsangan sampai di reseptor. Rangsangan tersebut akan dilanjutkan ke otak oleh serabut sensorik. Di otak, rangsangan akan diolah menjadi respon dan dikembalikan menuju ke efektor oleh serabut motorik. Pada motor pathway, kita akan membahas lebih terperinci bagaimana respon tersebut dialirkan dari otak menuju ke efektor oleh serabut motorik. Jika didefinisikan, motor pathway atau traktus piramidal atau traktus kortikospinal adalah jalur motorik yang merespon terhadap sinyal neuron motorik dari korteks cerebral atau motor korteks dan neuron brainstem. Motor pathway terdapat dua jalur, yaitu upper motor neuron atau UMN dan lower motor neuron atau LMN. Terdapat dua korteks utama yang merespon terhadap rangsangan. Yang pertama adalah motor korteks, yang kedua adalah somatosensory cortex. Motor korteks berfungsi untuk mengatur gerakan dan sensasi. Di lain hal, somatosensory cortex berfungsi untuk mengontrol stimulasi taktil, sensori motor integrasi, nyeri, emosi, dan empati. Motor pathway diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lateral pathway dan anterior medial pathway. Lateral pathway mengontrol gerakan otot sadar atau otot volunteer. Dibagi lagi menjadi tiga jalur utama, yaitu corticospinal tract, rubrospinal tract, dan anterior corticospinal tract. Di mana anterior medial pathway mengontrol gerakan otot tidak sadar atau otot involunteer. Salah satunya adalah otot aksial, yaitu otot yang menyangga vertebrae. Dibagi lagi menjadi 4 jalur utama, yaitu vestibulospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, dan anterior corticospinal tract. Lateral pathway. Lateral corticospinal tract mengatur gerakan pada otot distal seperti otot forearm, yaitu lengan bawah. Sedangkan rubrospinal tract berfungsi untuk mengatur gerakan otot besar seperti otot ekstremitas. Jalur sinyal motorik dimulai dari red nucleus di midbrain. Yang ketiga adalah anterior corticospinal tract, mengatur gerakan otot proksimal seperti otot lengan atas. Sebenarnya, anterior corticospinal tract adalah jalur istimewa karena termasuk ke anterior medial pathway, tetapi mengatur gerakan otot volunteer. Yang kedua adalah anterior medial pathway. Terbagi menjadi vestibulospinal tract yang mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan menoleh. Sinyal motorik berasal dari vestibular nucleus di brainstem. Yang kedua adalah reticulospinal tract, mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur. Kalau sebelumnya vestibulospinal mempertahankan keseimbangan kepala, kalau yang reticulum mempertahankan keseimbangan postur. Di mana sinyal motorik berasal dari medulla oblongata atau pons paroli. Yang ketiga adalah tectospinal tract, yang mana mengatur gerakan otot dalam orientasi tubuh. Sinyal motorik berasal dari superior colliculus di midbrain. Yang ketiga adalah anterior corticospinal tract yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah skema lateral pathway dan anterior medial pathway. Lateral pathway bisa dilihat sinyal dimulai dari motor korteks dan diteruskan ke medulla spinalis, selanjutnya ke otot. Sedangkan anterior medial pathway, yang ini anterior corticospinal tract, yang ini vestibulospinal tract. Yang kedua, motor control. Jika didefinisikan, motor control adalah proses memulai, mengarahkan, dan menilai suatu gerakan secara sadar atau voluntary movement. Motor control difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan bermakna. Menurut Guilani 1991 menyebutkan bahwa motor control bukan hanya ditentukan oleh sistem saraf saja, melainkan ada faktor lain yang berkontribusi dalam prosesnya, seperti faktor biologis, kognitif, lingkungan sosial, persepsi, dan memori.
tahun 2013 mengemukakan tahapan motor control sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan diterima oleh tubuh, yang selanjutnya akan direncanakan di central nervous system yang disampaikan kembali ke motor neurons di brainstem dan medulla spinalis. Di sana akan dialirkan kembali ke otot-otot yang bersangkutan untuk terjadi gerakan. Selanjutnya akan terjadi feedback sensori yang dikirim ke CNS. Tujuan feedback ini adalah mengatur gerakan yang sama pada gerakan-gerakan selanjutnya. Selanjutnya ada teori hierarkis motor control, ditemukan dan dikemukakan oleh Adams 1971 dengan premis atau dasar pikiran sebagai berikut. Yang pertama, area kortikal mengontrol gerakan secara top until down di seluruh sistem saraf manusia. Adams juga mengemukakan closed loop mode, yaitu feedback sensoris diperlukan dan digunakan untuk mengontrol gerakan. Yang ketiga, gerakan volunteer diinisiasi oleh keinginan yang terjadi pada level tertinggi kortikal, dan gerakan refleks hanya mendominasi setelah kerusakan sistem saraf pusat. Adams juga mengemukakan beberapa implikasi klinis dari temuannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mencegah refleks primitif. Yang kedua adalah menormalisasi tonus otot. Yang ketiga adalah memfasilitasi pola gerakan normal. Dan yang keempat adalah mengurangi hyperactive stretch. Adams juga mengemukakan beberapa tingkatan refleks pada teori hierarkis. Yang pertama adalah phasic reflex yang terjadi pada medulla spinalis dan berdurasi pendek. Contohnya adalah extensor thrust reflex. Yang kedua adalah postural atau tonic reflex terjadi pada brainstem, durasi lebih panjang daripada phasic reflex dan contohnya adalah tonic labyrinthine. Yang ketiga adalah writing reflex terjadi pada midbrain, fungsinya untuk menjaga ketegapan tubuh, contohnya adalah neck writing. Yang keempat adalah cortex level reflex yang terjadi pada cortex cerebri untuk berfungsi untuk motorik dan keseimbangan, contohnya adalah limb writing. Di sisi lain, Weiss menyampaikan 6 tingkatan motor koordinasi dalam motor control. Yang pertama adalah tingkatan neuron, yang kedua adalah tingkatan otot, yang ketiga adalah tingkatan grup otot, yang keempat adalah tingkatan organ, yang kelima adalah tingkatan sistem organ, dan yang keenam adalah tingkatan organisme di mana akan terjadi aktivitas motorik dan gerakan. Motor learning. Motor learning secara singkat didefinisikan sebagai proses internal neurologis yang menghasilkan kemampuan untuk memproduksi gerakan terampil. Motor learning juga didefinisikan sebagai seperangkat proses yang terkait dengan praktek dan pengalaman yang mengarah ke perubahan kemampuan dalam menghasilkan tindakan terampil. Fit mengemukakan 3 tahapan motor learning. Yang pertama ada early atau tahap kognitif, yang kedua adalah tahap intermediate atau tahap associative, yang ketiga adalah tahap later atau tahap autonomous. Pada tahap early atau tahap kognitif, pasien mulai mengerti kebutuhan atau syarat tugas. Biasanya gerakan yang dilakukan juga lebih eksploratif dan keterlibatan kesadaran dan kognitif sangat tinggi. Kinerja yang dilakukan pasien biasanya tidak konsisten. Tahap kedua adalah tahap intermediate atau tahap associative. Biasanya pasien menggunakan informasi dari kesalahan untuk menyesuaikan gerakan selanjutnya. Biasanya bantuan juga kurang dibutuhkan pada tahap ini dan kinerja pasien lebih konsisten. Yang ketiga adalah tahap later atau tahap autonomous, di mana pasien kurang rentan terhadap gangguan di lingkungan. Biasanya perubahan kecil terhadap kinerja dan kualitas gerakan menjadi lebih penting serta perilaku menjadi lebih konsisten. Manfaat mempelajari motor control dan motor learning bagi fisioterapis. Yang pertama, fisioterapis akan mampu mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan motorik. Yang kedua, fisioterapis akan mampu mengembangkan treatment yang sesuai dengan permasalahan pasien. Permasalahan di sini dititik beratkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan motorik. Yang ketiga, fisioterapis akan mampu merencanakan gerakan baru atau modifikasi gerakan sebelumnya dalam treatment pasien. Yang keempat, fisioterapis dapat mengevaluasi keefektifan intervensi yang diberikan ke pasien. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan di keilmuan fisioterapi. Terima kasih.